Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9, saya Maman Ruhiman, Saya Evita Wulansari, dan saya Tri Hairunisa, dengan Fasilitator Pak Sumiono dan PP Ibu Ambar Retno Widyastuti akan melakukan praktek demonstrasi konseksual coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap pertama ini, kami akan melaksanakan praktik coaching dengan peran sebagai berikut. Saya Tri Hairunisa sebagai observer. Saya Maman Ruhiman sebagai coach. saya Evita Wulansari sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Tri. Selamat sore Bapak, terima kasih sekali untuk waktunya hari ini. Bagaimana kabarnya Pak Maman? Kabar baik, alhamdulillah Bu Tri. Sedang banyak kegiatan sepertinya ya di sekolah. Seperti itu ya. Baik, Pak Maman, saya dengar hari ini akan melakukan praktik coaching. Betul. Kalau boleh tahu dengan siapa? Ya, hari ini saya akan coaching dengan Bu Evita selaku coachingnya. Baik, sebelum Bapak melakukan praktik coaching, boleh saya bertanya-tanya sedikit ya Pak ya? Boleh Bu, silahkan. Untuk yang pertama, kira-kira nanti rubrik penilaian percakapan coachingnya seperti apa Bapak? Rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan itu menggunakan alur Tirta Bu. Jadi pertama saya akan mencoba mencari tujuan atau menggali tujuan dari coachingnya, kemudian mengidentifikasi permasalahannya apa, dan nanti saya akan menggali informasi dari coaching tentang rencana aksinya untuk menyelesaikan masalahnya itu, dan terakhir terkait dengan komitmen atau tanggung jawabnya. Itu yang akan saya lakukan Ibu. Baik, jadi nanti akan menggunakan alur Tirta sebagai panduannya ya Pak? Iya, betul. Kemudian nanti kira-kira kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan dalam diri Bapak apa Pak? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan diantaranya pertama, saya ingin hadir secara utuh menemani coaching saya, kemudian saya juga ingin menjadi pendengar yang baik, dan saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi harus presence, hadir secara penuh, kemudian pendengar yang aktif, dan berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul, ya Ibu, ya. Baik, kemudian kompetensi mana yang spesifik kira-kira ingin diobservasi? Mungkin saya ingin dua kali ya Bu, yang lebih spesifiknya. Saya ingin menjadi pendengar yang baik, kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, apakah Bapak ada indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching ini? Ya, indikatornya bagi saya nanti coaching itu bisa menemukan solusi dengan penggaliannya sendiri. Jadi apa yang masalahnya, kemudian nanti kita ngobrol, kita gali informasinya. Mudah-mudahan coachingnya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dia alami. Baik, jadi Bapak punya tujuan supaya coaching bisa menggali sendiri solusi atas permasalahannya. Betul, ya. Mudah-mudahan proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi setelah ini. Amin. Ya. Baik, izin saya panggil coachingnya dulu ya Bu. Silakan Bapak. Silahkan duduk. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Apa kabar Bu Evita? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita sudah janjian akan coaching ya Bu? Iya Bapak, Betul. terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama Bu Evita. Kira-kira tujuan dari coaching kita itu apa ya untuk hari ini? Iya Pak, terus terang saya hari ini ingin bercerita sama Bapak ya Pak ya, Ya. terkait permasalahan yang saya rasa hadapi saat ini dalam kegiatan pembelajaran. Saya melihat pembelajaran yang saya lakukan itu murid-murid saya itu nggak antusias. Jadi saya ingin tuh bagaimana ya, apa yang harus saya lakukan supaya pembelajaran yang saya lakukan itu murid-muridnya tuh sangat termotivasi, sangat bersemangat. Jadi kan saya semangat juga Pak sebagai guru. Ya. Jadi tujuan untuk yang ingin diperolehnya apa ini?
Saya ingin bagaimana caranya, apa yang harus saya lakukan supaya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa memotivasi murid-murid saya, Pak. Oh, baik. Jadi tujuan dari coaching kita hari ini adalah ingin menemukan cara bagaimana agar murid kita itu kembali perhatian terhadap pelajarannya, gitu ya, Bu? Iya, Baik. seperti itu, Pak. Ya. Emang ada apa sebenarnya yang terjadi di kelas Ibu? Iya, Pak. Pada saat kegiatan pembelajaran ya Pak, saya itu sudah merancang rencana pembelajaran sesuai dengan ketentuan ya Pak ya, dari tujuannya, kemudian kegiatan inti, motivasi, penutup, semua sudah saya rancang sebaik mungkin menurut saya. Tapi pada saat pelaksanaannya, ternyata beberapa murid saya terlihat tidak antusias, tidak termotivasi dalam belajar. Saya melihat, contohnya nih Pak, ada yang malah tidur Pak, kemudian ada yang sibuk ngobrol sendiri. Nah, saya kan sebagai guru, kenapa ya? Ada apa dengan anak-anak murid saya? Sedangkan harapan saya ingin tujuan pembelajaran itu tercapai. Mereka mendapatkan pengetahuan baru dari kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, saya melihatnya begitu, Pak. Tidur, malah sibuk ngobrol sendiri. Saya kan agak ada perasaan sedih ya, Pak, sebagai guru. Baik, jadi permasalahan yang terjadi di kelas Bu Evita itu sekarang anak-anak kurang perhatian ya Bu, jadi mereka asik sendiri, ngobrol dan lain-lain lah gitu. Kira-kira apa yang akan Ibu Evita lakukan agar anak itu nggak ngobrol, nggak asik sendiri? Iya, setelah saya berpikir apa ya supaya anak-anak itu bisa fokus dalam belajar, saya jadi oke, saya perlu nih melihat minat bakat anak-anak saya, apa sih yang dibutuhkan mereka sebenarnya dalam kegiatan pembelajaran. Minat bakatnya, kemudian saya juga perlu melihat profilnya kali ya Pak, profil gaya belajar. Yang paling penting mungkin saya harus lebih merancang media pembelajaran interaktif Pak, supaya mereka juga interaktif dalam pembelajaran. Seperti itu kali ya Pak ya, dalam pemikiran saya saat ini. Luar biasa sekali pemikirannya Bu. Jadi rencana Ibu tadi akan mencoba mencari minat belajar murid Ibu, kemudian profil belajarnya, kemudian Ibu juga akan merancang sebuah strategi pembelajaran mungkin ya Bu, yang tidak sama dengan yang sebelumnya yang mungkin murid-murid yang menjadi seperti itu. Iya Pak, seperti itu Pak. Iya. Kira-kira ada tanggung jawabnya gimana Bu? Apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk praktekkan itu atau gimana? Ya, saya merasa berarti saya berpikir tidak sendiri nih, saya perlu rekan sejawat saya, mungkin seperti itu. Di samping itu saya juga mungkin bisa konsultasi ya Pak ya dengan Waka Kurikulum ya Pak ya, mungkin kan bisa sharing terkait pembelajaran. Sedangkan dengan rekan sejawat saya sesama guru mata pelajaran, mungkin saya bisa menyampaikan apa yang saya temukan dalam kegiatan pembelajaran saya. Saya coba meminta saran dari beliau ya Pak ya, terkait pembelajaran yang saya hadapi di kelas. Jadi Ibu akan mencoba untuk mencari informasi dari rekan sejawat yang sudah berpraktek baik mungkin ya Bu, kemudian juga dengan wakil kurikulum tadi seperti yang Ibu sampaikan. Kira-kira komitmen ini kapan akan Ibu lakukan? Harus segera nih Pak, karena kan saya pingin cepet banget, anak-anak saya tuh sangat semangat dalam belajar. Insya Allah mungkin besok ya Pak, di saat hari MGMP mungkin saya bisa sharing dengan rekan sejawat, seperti itu Pak. Baik, luar biasa, bagus sekali itu Bu rencananya. Jadi tujuan dari kita sudah tercapai belum nih dalam pembicaraan kita kali ini? Ya, sepertinya saya sudah menemukan caranya ya Pak untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran saya. Ya, diantaranya saya akan menggali minat bakat anak saya, kemudian saya melihat profilnya, saya harus sharing dengan rekan sejawat saya sesama guru mata pelajaran, dan juga saya juga bisa minta masukan pada kurikulum Pak. Baik, jadi tujuan dari coaching kita sudah ketemu ya Bu. Ibu sudah menemukan solusi atas masalah di kelas Ibu yang ternyata muridnya kurang perhatian dengan cara tadi meningkatkan strategi pembelajarannya, kemudian mencari informasi terkait minat dan profil belajar murid Ibu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu ya Bu. Amin. Terima kasih telah hadir bersama saya untuk coaching hari ini. Sama-sama Pak Maman, terima kasih juga sudah meluangkan waktu mendengarkan cerita saya. Baik, sama-sama Bu Evita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Maman. Boleh mendengarkan mungkin? Ya, lagi. Baik, Pak Maman.
ya sudah berjalan dengan lancar, seru sekali tadi sepertinya proses coachingnya. Perasaan Bapak bagaimana? Alhamdulillah saya sudah bisa membantu coach saya menemukan solusi atas permasalahannya. Alhamdulillah ya Pak ya. Baik, kemudian kira-kira apa yang tadi yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching? Tadi saat coaching saya menggunakan alur Tirta ya Bu. Saya tadi sudah bertanya kepada coach saya terkait tujuan dari coaching dan sudah disampaikan. Kemudian saya mencoba mengidentifikasi masalahnya apa, dan ternyata setelah digali yang bersangkutan bisa menemukan solusinya dengan rencana aksi yang akan dilakukannya, dan akan tadi sudah ada tanggung jawab, komitmen siapa yang akan membantu dan kapan akan dilakukannya. Jadi alur tirtanya kalau menurut saya sudah terpenuhi. Alhamdulillah ya. Tadi juga saya menyimak Bapak sudah sangat presence ya, hadir secara penuh bersama coaching, menyimak permasalahannya, kemudian bisa menjadi pendengar yang baik, yang aktif, kemudian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah ya, ya, memberikan penilaian atau asumsi-asumsi kepada coaching. Baik, kira-kira Pak, apakah indikatornya tadi sudah tercapai seperti yang Bapak inginkan? Alhamdulillah sudah tercapai Bu, insya Allah. Dan yang ingin saya kembangkan berikutnya adalah terkait kemampuan memberikan pertanyaan perencanaan mungkin. Jadi saya ingin mencoba bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan dari coach secara lebih mendalam. Itu yang ingin saya kembangkan Ibu. Jadi walaupun tadi sudah berjalan lancar, Bapak masih ingin mengembangkan kompetensi untuk menggali pertanyaan-pertanyaan identifikasi khususnya kepada coach agar bisa lebih menemukan solusi pada permasalahannya, begitu ya Pak ya. Baik, luar biasa sekali Pak Maman. Mudah-mudahan pada proses coaching yang selanjutnya bisa lebih lancar. Sukses terus untuk Bapak. Sehat-sehat selalu ya Pak ya. Amin. Terima kasih Putri telah bersamai kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktik coaching Superspesi Academy. Saya, Evita Wulandari, selaku observer. Saya Tri Hairunisa sebagai coach. Saya Maman Ruhiman sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Evita. Bagaimana kabar hari ini Putri? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Masih tetap semangat. Alhamdulillah. Kalau lihat jadwal, kayaknya Putri hari ini ada kegiatan coaching ya? Betul Bu Evita. Hari ini insya Allah saya akan melaksanakan coaching bersama orang hebat nih, bersama Bapak Maman Ruhiman dari SMK Negeri 16. Oh begitu, coachingnya berarti Pak Maman Ruhiman dari SMK Negeri 16. Ya, mohon izin Putri, pada kesempatan hari ini saya ditugaskan sebagai observer yang akan mengamati kegiatan coaching Putri. Seperti itu ya Putri ya, mohon izin kita sharing aja ya Putri ya. Silakan Bu Evita. Ya. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan nih ya Putri yang mau saya sampaikan ke Putri. Rubrik penilaian apa ya Putri yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan coaching hari ini? Ya, makasih Bu Evita. Jadi nanti saya akan melaksanakan coaching bersama Pak Maman. Kemudian saya akan berusaha menjalankan alur tirta dalam coaching, yaitu berusaha untuk menanyakan tujuan dari coaching hari ini. Kemudian menanyakan mengidentifikasi masalah yang dialami oleh Pak Maman atau coach saya, kemudian berusaha menggali fakta-fakta atau strategi-strategi yang akan dilaksanakan, rencana aksi atau solusinya dari coach saya, kemudian berusaha agar coach saya bisa membuat kesimpulan atau pertanggungjawaban atau komitmen atas hasil coaching hari ini. Begitu ya Putri, berarti Putri akan menggunakan alur tirta dalam kegiatan coaching hari ini ya Putri ya? Iya, betul. Iya. Selanjutnya kompetensi coaching apa yang mana ya Putri yang ingin dikembangkan? Baik, ini saya ingin sekali bisa belajar atau mengembangkan
presence ya, hadir seutuhnya bersama coach saya, kemudian berusaha mendengarkan secara aktif dan berusaha melaksanakan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Kalau dari 3 kompetensi coaching itu mana yang akan spesifik Ibu tingkatkan? Oke, mungkin membuat pertanyaan yang berbobot ya Bu Evita ya, agar bisa lebih mengarah kepada solusi yang ingin digali dari coach saya. Terus bagaimana Bu Tri? Indikator tercapaiannya apa ya dari kegiatan coaching hari ini, dan tujuan pengembangannya apa yang diinginkan Bu Tri? Ya, jadi saya ingin agar coach saya bisa secara lancar mengungkapkan permasalahannya, kemudian bisa menggali sendiri rencana-rencana aksi atau solusi yang sudah dipikirkan, kemudian bisa membuat komitmen untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu. Ya, sepertinya Bu Tri sudah kelihatan sangat siap ya untuk melakukan coaching hari ini. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan coaching Bu Tri hari ini berjalan dengan lancar ya Bu Tri. Amin. Terima kasih Bu Evita. Ya, terima kasih Bu Tri. Silakan Bu Tri mengcoaching Pak Maman ya Bu Tri ya. Baik, Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bu Tri. Baik Bu Evita, saya izin panggil coach saya ya. Terima Baik kasih. Bu Tri. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Evita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Maman. Ya, Bu. Baik, assalamualaikum Pak Maman. Waalaikumsalam Bu. Baik, hari ini bagaimana kabarnya Pak Maman? Baik, alhamdulillah. Saya dengar ada hal yang ingin disampaikan atau dibicarakan oleh pada coaching hari ini. Betul sekali Bu. Jadi saya ada sedikit curhatlah apa yang sedang saya alami dengan kelas saya Bu. Oh begitu. Iya. Kira-kira berarti tujuan atau topik pembicaraan kita hari ini lebih spesifiknya apa ya? Mungkin lebih ke ini Bu. Jadi saya itu pengen mendapatkan solusi terkait strategi pembelajaran di kelas saya. Karena selama ini kurang perhatian lah anak-anak saya gitu Bu. Jadi tujuan saya ketemu dengan Ibu ingin mendapatkan solusi atas masalah saya terkait dengan strategi pembelajaran saya Bu. Baik, bisakah jadi Bapak hari ini ingin mendapatkan solusi atas kelas Bapak ya Pak? Iya. Bisakah diceritakan lebih detail lagi apa yang terjadi di kelas Bapak? Gini Bu, jadi ketika belakangan ini ketika saya ngajar Bu, anak-anak itu sepertinya motivasinya turun. Jadi ketika saya ngajar mereka asik sendiri, ada yang ngobrol, ada yang main HP, dan saya juga melakukan pembelajarannya itu dengan ceramah saat itu. Itu Bu. Jadi terkadang ketika saya kasih tugas juga tugasnya nggak terkumpul tepat waktu, udah gitu yang ngumpul itu paling 50%-nya dari yang saya berikan. Baik, jadi permasalahan Bapak adalah kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran, Pak ya. Kemudian tadi identifikasi situasi yang Bapak hadapi bahwa anak-anak atau siswa itu dalam mengumpulkan tugas misalnya masih 50%, baru 50% gitu ya, kalau ya. mungkin tugas Kemudian Bapak lama juga kemudian Bapak juga jadi dalam metode pengajarannya juga masih banyak ceramah gitu ya jadi Bapak, belakang ini saya ceramah, jadi saya yang menerangkan terus di depan, apa mungkin karena itu sehingga mereka bosan gitu Bu. Kira-kira situasi yang diinginkan oleh Bapak Maman seperti apa Pak dalam pembelajaran? Ya maunya sih anaknya itu aktif Bu, jadi mereka tidak asik sendiri, tapi mereka yang aktif belajar. Jadi saya mungkin hanya membersamai mereka, maunya begitu. Ketika dikasih tugas juga mereka dengan sigap, termotivasi mengumpulkan semua tugasnya. Oke, jadi Bapak ingin agar anak-anak aktif dalam pembelajaran gitu Pak ya, kemudian juga dalam pengumpulan tugas semuanya kalau bisa mengumpulkan gitu ya Pak ya, agar tuntas pembelajarannya seperti itu.
Baik, kemudian apa yang kira-kira Bapak bisa lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Nah, itu Bu, kan selama ini saya ceramah terus ya Bu, mungkin mereka bosen ya. Mungkin suatu saat strateginya akan saya ganti Bu, jadi mungkin bentuk dengan diskusi, mereka yang mencari sendiri materinya atau dengan discovery learning, sehingga mereka aktif lah mencari dengan berbagai sumber. Dan kemarin kebetulan kalau saya menjelaskan itu bukunya hanya dari buku perpustakaan saja Bu, ya mungkin mereka juga bosan, jadi akhirnya mungkin nanti saya mau izin ke kepala sekolah untuk dibolehkan menggunakan handphone saat kegiatan pembelajaran. Itu ya. Baik, jadi tadi Bapak sudah bisa menggali ya Bapak ya, Ya. bahwa ada beberapa alternatif seperti siswa mengganti metode pembelajaran Betul, Bapak gitu. iya. Jadi tidak lagi konvensional dengan discovery learning misalnya, kemudian teknik diskusi Iya. kelompok gitu Pak ya. Iya. Kemudian juga minta izin kepala sekolah untuk memperbolehkan siswa untuk menggunakan gadget Ya, untuk betul, biar sarana sumber pembelajaran. ajarnya lebih banyak lah, nggak hanya fokus ke guru ataupun buku dari perpustakaan gitu. Oke. Kira-kira apa yang bisa memastikan hal itu berjalan, Pak? Yang bisa memastikan berjalan mungkin nanti saya akan minta tolong ke wakil kurikulum untuk mensupervisi saya lah gitu, untuk hadir di kelas saya biar sempat masukan kira-kira apa sih yang beliau lihat dengan proses pembelajaran saya gitu. Oke, luar biasa. Jadi untuk memastikan ini bisa berjalan, ada perkembangan yang Betul, signifikan gitu ya. Pak ya. Jadi Bapak akan bekerja sama dengan meminta tolong wakil kurikulum gitu ya. ya, untuk bisa memberikan refleksi Ya, atau masukan-masukan betul, terhadap betul. pembelajaran yang Ya. telah Pak Maman Dan mengharapkan lakukan. beliau hadir di kelas saya biar bisa melihat langsung gitu. Baik, baik. Kemudian kira-kira kapan Pak akan dilaksanakan? Karena materi saya ini seminggu 2 kali dan kebetulan minggu ini sudah yang keduanya, berarti minggu depan insya Allah saya akan praktekkan metodenya dengan discovery learning, kemudian saya bentuk kelompok diskusi sesuai dengan profil belajar mereka, dan sekaligus saya juga akan minta tolong wakil kurikulum untuk bisa mendampingi, barangkali bisa ngasih masukan ke cara saya ngajarkah yang kurang atau seperti apa gitu. Oke, berarti pekan depan langsung Pekan depan, ya. mungkin menghadap dulu kepada wakil kurikulum, kemudian bisa dijadwalkan Ya, seperti itu ya betul, Bapak ya, ya. untuk pembelajaran atau observasi di kelas Bapak. Ya, ya. Oke. Kemudian indikator ketercapaiannya jadi Pak? Kalau menurut saya ketercapaiannya itu ketika sudah menemukan solusi terkait masalah saya. Tadi kan masalahnya itu masalah kegiatan belajar ya Bu, anak-anak yang kurang motivasi, kemudian mungkin bosan. Jadi ketercapaiannya itu dengan adanya pemecahan masalah tadi. Jadi saya sudah menemukan ternyata cara ngajar saya juga yang mungkin masih konvensional, masih ceramah terus, akan saya ganti dengan discovery learning plus diskusi anak-anaknya, dan sumber ajarnya juga bukan hanya buku perpustakaan. Saya akan menambah dengan sumber-sumber dari internet. Jadi mereka dibolehkan membuka gadget atau buka laptop bagi yang bawa ketika di kelas. Oke, luar biasa ya Pak ya. Berarti Bapak sudah bisa menyimpulkan apakah tujuan dari coaching hari ini bisa tercapai Pak? Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Jadi saya sudah menemukan solusinya, ternyata seperti itu solusinya. Ya. Ya Bapak, jadi mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan rencana-rencana aksi Amin, Bapak, amin. dan bisa menemukan perubahan dalam kelas yang Bapak Amin. ajar. Terima kasih Sukses Putri. selalu Ya. untuk Pak Maman menjadi pemimpin pembelajaran di kelas gitu ya, kemudian sehat selalu untuk seluruh kegiatannya. Amin, amin. Terima kasih Putri atas waktu yang telah diluangkan. Ya, Bita, saya izin Bu, lanjutkan aktivitas saya. Silakan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Terima banyak. kasih. Alhamdulillah ya Putri, kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Berdasarkan pengamatan observ saya, Putri sudah melakukan coaching dengan baik. Putri tidak melakukan penilaian terhadap Pak Mama sebagai coaching. Kemudian Putri juga fokus pada apa yang menjadi permasalahan Pak Mama
dan Putri mengajukan pertanyaan yang menggali potensi Pak Maman untuk mencari solusi dari permasalahan pembelajaran yang dilakukan ya Putri ya. Betul, Mbak Seperti Evita. itu. Ya, mohon izin Putri, masih ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya tanyakan. Silakan, Mbak Evita. Dari kegiatan coaching yang Ibu sudah lakukan tadi, indikator apa ya yang menjadi ketercapaian dari pengembangan yang Ibu inginkan? Baik, jadi tadi coaching saya sudah bisa menyampaikan tujuan dari coaching kali ini, kemudian juga bisa menggali sendiri, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab dari permasalahannya, yaitu tentang siswa di kelasnya yang kurang motivasi. Kemudian beliau juga bisa memberikan rencana-rencana aksi, perbaikan-perbaikan atau solusi sendiri dari permasalahannya. Ya, itu ya Putri ya, yang Ibu catat, istilahnya Putri sudah mengarahkan Pak Maman untuk menemukan solusinya sendiri ya Putri ya. Alhamdulillah. Iya. Dari catatan-catatan observasi saya, memang coaching yang sudah Ibu lakukan sudah sangat baik. Ibu sudah tidak melakukan penilaian, Ibu tidak melabel Pak Maman, kemudian Ibu tidak memberikan solusi, Ibu menahan diri Ibu untuk memberikan solusi secara langsung, tapi Ibu mengarahkan Pak Maman untuk menemukan solusinya sendiri. Terakhir Putri, yang ingin saya tanyakan, kompetensi mana lagi ya Putri yang ingin Putri kembangkan dari coaching yang sudah Ibu lakukan hari ini? Ya, baik, kita jadi saya berharap kedepannya bisa lebih presence gitu, hadir, kemudian bisa berempati kepada coaching, kemudian menjadi pendengar yang aktif, kemudian memperhatikan kata-kata kunci yang disampaikan dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu, sehingga bisa lebih menggali apa solusi yang ingin dikembangkan oleh coaching saya. Alhamdulillah Putri ya, semoga harapan Putri bisa tercapai. Amin, amin. Iya, alhamdulillah kegiatan coaching Putri hari ini sudah selesai. Amin. Semoga Putri bisa kembali lagi beraktivitas dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Baik, terima Terima kasih kasih. sekali Bu Evita sudah mengobservasi proses coaching saya sore hari ini. Sama-sama Putri, sama-sama kita cuma saling sharing ya Putri ya. Semoga kegiatan pembelajaran untuk anak-anak kita itu berjalan dengan baik ya Putri ya. Betul sekali. Iya. Terima kasih Putri. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 dengan Pak Sekretor Pak Semiono, pengajar prakteknya Ibu Retno. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching. Saya Maman Ruhiman bertindak selaku observer. Saya Evita Wulansari selaku coach. Dan saya Tri Hairunisa sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Maman. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Maman. Alhamdulillah. Saya lihat di jadwal hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu? Iya benar nih Pak Maman, ada kegiatan coaching hari ini dengan Putri rencananya. Dengan Putri, oh ya Putri coachingnya. Iya. Oh, baik. Kira-kira dari coaching yang akan Ibu lakukan itu rubrik penilaiannya seperti apa? Ya, rubrik penilaiannya sudah saya siapkan. Saya rencananya menggunakan alur tirta dalam kegiatan coaching hari ini ya Pak Maman ya. Bagaimana saya mencari tujuan dari coach saya. Kemudian saya mencoba nanti agar coach saya bisa mengidentifikasi dari permasalahannya sendiri. Kemudian rencana apa yang akan dilakukan dari coach saya untuk menyelesaikan permasalahannya dan bagaimana komitmen tanggung jawab selanjutnya, seperti itu. Jadi rencananya saya menggunakan rencana alur tirta Pak Maman. Baik, luar biasa sekali Bu Evi. Jadi pada coaching kali ini Ibu akan melakukan coaching dengan rubrik penilaiannya dari alur tirta gitu ya Bu. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Ya, dalam kegiatan coaching saya berharap
bagaimana saya mampu present secara sepenuhnya untuk coach saya. Kemudian saya berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif, dan saya juga ingin saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coach saya, Pak Maman. Baik, jadi Bu Evi akan mengembangkan potensi yang ada di Ibu, yaitu kompetensi yang pertama akan hadir secara utuh ya Bu, kemudian menjadi pendengar yang baik, kemudian nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi itu kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan yang mana? Ya, dari ketiga kompetensi saya merasa perlu 2 kompetensi nih Pak Maman. Bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif, kemudian saya juga harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, jadi ada 2 saja ya, Iya, Pak. yang menjadi target spesifiknya, yaitu menjadi pendengar yang baik dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira ada indikator ketercapaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti itu apa? Ya, saya berharap coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dari menggali potensi dirinya sendiri, Pak. Saya berharap coach saya menemukan permasalahan, mampu mengidentifikasi masalahnya seperti itu, kemudian bisa merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan, kemudian dengan siapa dia akan melakukan rencana tersebut, Pak. Baik, jadi pada coaching kali ini Ibu punya indikator ketercapaiannya adalah bagaimana coach Ibu nanti bisa menggali informasi atas apa yang menjadi permasalahannya, kemudian menemukan sendiri permasalahannya sehingga beliau nanti dengan sendirinya bisa menemukan solusinya. Seperti itu ya Bu? Iya, Pak. Baik, izin nanti Bu selama Ibu coaching saya tetap di sini untuk turut mengobservasi coaching yang akan Ibu lakukan. Baik, Pak Maman, terima kasih mau membersamai kami. Baik, mungkin sudah bisa dimulai ya Bu, kita persilahkan Bu coachingnya. Baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Ya, baik Bu. Oh, ini Putri ya? Iya, Pak Maman, ini Putri kayak Karnisa. mana? Oh iya, izin Putri, saya turut hadir di sini. Silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum, Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Sehat ya kabarnya, Putri ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Semangat insyaallah. Iya, Putri kan kemarin menghubungi saya nih, ingin ketemu saya katanya. Ada apa ya, Putri ya? Iya betul Bu Evita, jadi saya ingin menceritakan atau membahas permasalahan salah satu peserta didik saya kelas 5 yang kehadirannya itu sudah hampir 2 bulan ini tidak masuk sekolah. Sampai KJP-nya pun sudah dicoret akhirnya. Jadi salah satu murid Putri sudah 2 bulan ini tidak hadir di sekolah, bahkan KJP-nya sudah diblokir ya. Jadi tujuannya apa nih Putri yang Ibu harapkan dari cerita hari ini? Ya, saya sangat berharap bisa menemukan solusi untuk bisa mengajak atau agar siswa saya ini bisa kembali rutin masuk sekolah. Sebenarnya sih hari ini sudah masuk, 2 hari ini masuk dengan pengorbanan salah seorang guru yang menjemput dia pagi-pagi setengah 6 itu dijemput di rumah dan akhirnya dipaksa untuk masuk sekolah. Seperti itu kondisinya. Jadi sebenarnya anaknya Putri udah masuk nih 2 hari, tapi harus dijemput dulu ya dari pihak sekolah ya. Iya. Kalau menurut Putri, permasalahan anak Putri ini apa yang bisa menyebabkan anak Putri ini 2 bulan ini nggak hadir? Ya, Bu Rita, jadi memang anak ini, mohon maaf, korban broken home ya. Orang tuanya sudah bercerai, ibunya sudah menikah kembali, kemudian sudah bercerai kembali, kemudian punya 2 orang anak, murid saya kelas 5 ini dan adiknya yang masih balita. Namun kedua-dua anaknya ini dipercayakan atau diserahkan begitu saja dengan omanya atau ya mamanya atau omanya murid saya ini gitu. Jadi sejak TK sampai sekarang
kelas 5 ini memang semua pendidikan itu diurus oleh omanya. Jadi ya akhir-akhir ini memang ada banyak sekali permasalahan rumah tangga, permasalahan keluarga, sehingga ini sangat rendah motivasinya untuk ke sekolah. Jadi menurut Putri salah satu penyebabnya karena ketidakutuhan keluarga ya Putri. Selain selain ketidakutuhan keluarganya, ternyata pola asuh pendidikannya yang nanganin bukan orang tuanya langsung ya. Ternyata omanya seperti itu ya Putri ya. Jadi kurang perhatian dari orang tua, kemudian diberi kebebasan yang mungkin agak kebablasan gitu ya, jadi kurang bertanggung jawab anak ini. Iya, jadi hal-hal tersebut menyebabkan anak itu jadi terlihat bebas dan cenderung jadi tidak bertanggung jawab ya Putri ya. Iya. Terus kalau melihat kondisi anak ini, penilaian Putri itu bagaimana terhadap anak ini? Ya, jadi saya sudah melakukan ini sudah hampir berjalan 1 semester ya. Sebenarnya kemampuan anak ini cukup baik gitu ya untuk akademisnya gitu. Mungkin itu karena ada permasalahan dari keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua, kemudian kebebasan atau kurang kontrol gitu. Jadi dengan permasalahan terutama sih gadget ya terlalu dibebaskan. Jadi belakangan anak ini melakukan suatu kenakalan, yaitu menggadaikan handphonenya gitu untuk mendapatkan sejumlah uang, dan entah itu untuk dipakai untuk apa, sehingga ya terjadi juga kekerasan sih dengan anak ini gitu. Jadi mungkin dia marah gitu dengan keluarganya, sehingga sempat juga menggunting seragamnya itu digunting, seragam sekolahnya digunting, dibuang gitu. Pokoknya aku nggak mau sekolah lagi, sempat bilang seperti itu kepada orangnya. Kelas 5 ya Putri ya anaknya ya. Iya, kira-kira tadi kan Putri cerita sebenarnya anak ini punya kemampuan, hanya karena kondisinya yang membuat anak itu seperti ini saat ini ya. Menurut Putri, apa ya usaha yang harus Putri lakukan supaya anak ini nih bisa menyadari kembali pentingnya belajar? Dan harapan Putri kan anak ini memang berada di sekolah kan ya, bersama teman-temannya belajar. Jadi saat anak ini izin sepekan dengan alasan awalnya tuh ada pertengkaran dengan temannya, kepalanya benjol dan sebagainya, kemudian sakit, kemudian saya lakukan home visit yang pertama. Itu saya kebetulan dalam perjalanan ke rumahnya dia sedang berlari, itu dia gitu. Jadi dia menolak untuk ngobrol, untuk membawa ke rumah, yuk ke rumah ngobrol sama oma, nggak mau gitu. Jadi udah susah dikontrol anak ini, kemudian agak ya perlu waktu lah untuk bisa memaksa anak ini ngobrol ke rumah, mengajaknya ke rumah ngobrol dengan omanya, ya dinasehati sudah gitu. Kemudian diberikan pendekatan gitu, nasihat sudah, tapi dia sih berjanji, oh iya miss aku mau masuk besok gitu, tapi kenyataannya keesokan harinya tidak masuk lagi gitu. Jadi ya dia berbohong gitu, dan omanya juga kurang bisa untuk memberikan kontrol kepada anak ini gitu. Jadi memang susah dibangunkan kalau pagi, kemudian itu tadi seragamnya selalu dirusak, sudah diperbaiki ke tukang lift dirusak lagi, mengerjakan barang-barang, ini banyak sekali kenakalan anak ini gitu. Nah kemudian habis itu yang kedua saya coba juga mengajak wali kelas terdahulu, kemudian teman-temannya, beberapa orang tua untuk anjang sana ke rumah anak ini. Namun anak ini tuh seperti sudah tahu gitu. Yang kedua dia tidak ada, yang ketiga juga tidak ada. Jadi saya hanya berhasil bicara dengan omanya juga sudah angkat tangan gitu ya, susah sekali untuk menasihati anak ini gitu. Jadi ya itu jangan 3 kali home visit saya tidak berhasil untuk mengajak anak ini masuk sekolah kembali gitu. Nah ini pun sudah saya sampaikan kepada pimpinan kondisi anak ini. Kemudian belakangan ini saya dengar ada semacam assessment kesehatan mental untuk peserta didik itu dari Sudin.
saya berniat untuk mendaftarkan anak ini gitu, untuk mendapatkan coaching atau pendampingan atau konseling dengan para ahli atau psikolog gitu ya untuk anak ini, psikolog anak ini karena memang bermasalah sekali gitu. Namun ternyata rekan kerja saya yang merupakan wali kelasnya terdahulu di kelas 4 itu beliau memang datangnya pagi-pagi jam 5, setengah 6 itu sudah datang. Beliau punya ide, coba saya jemput gitu, jadi gergetan mungkin ya. Jadi 2 hari ini kebetulan sedang PAS, itu sedang sumatif akhir semester, berusaha melakukan pendekatan personal, kemudian pagi-pagi dijemput gitu ini, dan alhamdulillah gitu ya, dengan sedikit ya mungkin ketegasan gitu ya dari rekan saya yang merupakan wali kelasnya itu bisa membantu untuk anak ini akhirnya mau ke sekolah gitu. Alhamdulillah anak ini sudah mulai masuk ya Bu Tri, dengan melakukan home visit 3 kali, melibatkan terus Bu Tri bersama juga wali kelas sebelumnya ya. Iya. Bagaimana dengan setelah home visit mengajak wali kelas sebelumnya, perubahannya seperti apa nih Bu Tri anak ini menurut Bu Tri? Ya betul, jadi dengan pimpinan juga saya diarahkan untuk menjaga anak ini emosinya gitu ya, jadi tidak boleh dimarahi gitu ya, kemudian harus terus diberikan pendekatan secara personal, kemudian untuk nilai-nilai pelan-pelan mungkin disesuaikan karena memang banyak sekali tertinggal gitu ya, dan ini langsung masuk langsung saat tes gitu kan, jadi ya saya juga harus sedikit berkorban. Ini akhir pekan ini, Sabtu hari ini juga saya harus ke rumahnya untuk ya memberikan pengajaran dulu sebelum dia tes. Pembelajaran tambahan ya Bu Tri ya, berarti luar biasa sih usaha Bu Tri, sudah home visit, rencana mendaftarkan untuk mendapatkan pendampingan ya. Iya, dan meluangkan waktu untuk bisa memberikan pelajaran tambahan. Kira-kira nih, itu kan anak sudah mulai ada perubahannya Bu Tri, menurut Bu Tri ya. Kedepannya akan bagaimana nih Bu Tri, langkah ke depan selanjutnya agar anak itu benar-benar hadir terus di sekolah? Ya betul, saya juga minta tolong gitu ya kepada teman-temannya untuk terus menjaga perasaan anak ini, membuat situasi kelas nyaman gitu kan, tetap bermain bersama, belajar bersama gitu, pokoknya membuat si anak ini merasa sekolah itu menyenangkan, sekolah bukan cuma tempat belajar saja, tapi bisa bertemu orang-orang, bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat gitu. Jadi saya sih juga berharap dia tidak harus selalu dijemput gitu ya. Jadi saya akan terus menjalin pendekatan personal pada anak ini gitu ya. Kemudian kepada omanya atau mamanya gitu ya, mungkin bisa orang tuanya bisa lebih melakukan perhatian, memberikan perhatian yang intens kepada anak ini, memotivasinya untuk pentingnya sekolah seperti itu. Kemudian ya berusaha agar setiap hari itu dia merindukan sekolah gitu, jadi membuat kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, harapannya begitu ya Bu Tri, semoga terwujud ya Bu Tri ya. Dengan Bu Tri home visit, mengajak wali kelas sebelumnya, kemudian mendampingi pembelajaran tambahan, mencoba mengajaknya untuk mendapat pendampingan dari ahlinya. Menurut Bu Tri bagaimana? Kira-kira apakah sudah bisa merangkul anak ini kembali nih? Ya memang proses ya Bu ya, memang untuk restitusi saya sudah juga coba jalankan, namun memang respon anak ini sangat jarang bicara gitu ya. Jadi dia baru bicara tuh setelah mulai saya ajarkan gitu, setelah dia diberikan soal dan itu kan tadi sudah diajarkan. Jadi sebenarnya ini kan memang pintar gitu, jadi sebelum tes saya ajarkan dulu gitu kan, itu bisa kan gitu. Ya Miss, itu baru mulai keluar suaranya, dan kemudian mulai menikmati belajar gitu, mulai merasakan manfaat belajar. Itu saya lihat dari matanya gitu, mulai bertanya-tanya, ini apa ya gitu. Jadi daripada di rumah kan seharian entah apa yang dia kerjakan gitu ya, jadi saya ingin anak ini merasakan kesenangan belajar gitu, kemudian pentingnya sekolah gitu untuk bisa meraih cita-citanya. Iya, perasaan Bu Tri yang sudah Bu Tri lakukan sebelumnya itu bagaimana? Berhasil nggak nih?
Ya, ini baru 2 hari kan ya. Kemudian ya makanya akhir pekan ini nih saya sudah tekadkan untuk kembali ke rumahnya lagi, memberikan pelajaran tambahan, kemudian menyicil tes-tes yang terlewatkan olehnya, kemudian menjalin komunikasi juga dengan guru-guru agar ya sama visinya dengan saya gitu, agar melakukan pendekatan yang perlahan-lahan untuk anak ini gitu, agar tidak kaget, agar tidak dimarahi seperti itu. Jadi anak ini bisa merasa nyaman dulu sekolah seminggu 2 minggu gitu, sehingga akhirnya bisa continue dan dengan kesadaran sendiri berangkat ke sekolah dengan semangat seperti itu tanpa perlu dijemput. Iya, sekarang kan anaknya sudah berhasil masuk sekolah ya Bu Tri ya. Perasaan Bu Tri bagaimana nih dengan semua yang sudah luar biasa upaya yang Bu Tri lakukan, perasaan Bu Tri bagaimana? Ya, terus terang ketika anak ini masuk saya sangat senang gitu, walaupun sebelumnya saya sudah diinfo oleh omanya gitu, kemudian pimpinan juga sudah memberitahu gitu kehadiran anak ini, tapi dengan raut wajah yang gembira menyambutnya gitu, apa kabar nak gitu ya, selamat datang kembali di sekolah, kangen gak sama sekolah gitu. Jadi saya berusaha membuat anak ini nyaman dengan saya sebagai wali kelasnya, nyaman dengan teman-teman sekelasnya gitu, kemudian berusaha agar anak ini senang dengan sekolah lah gitu. Pokoknya itu dulu agar dia punya preferensi atau semangat lagi, motivasi yang kuat untuk belajar. Berarti sudah berhasil ya Bu Tri untuk menghadirkan anak tersebut kembali di sekolah ya Bu Tri ya. Iya. Bagaimana ya perasaan Bu Tri ini udah cerita? Lega ya. Ya alhamdulillah, ternyata ya semua masalah pasti ada solusinya. Iya benar. Jadi walaupun kita sebagai guru juga penting tentang pembelajaran gitu, namun di satu sisi anak-anak juga butuh diperhatikan gitu ya, tentang motivasi belajarnya gitu. Sebelum mengajar tentunya kita harus membuat anak nyaman gitu, membuat situasi belajar itu siap gitu, anak siap menerima pembelajaran seperti itu. Iya. Alhamdulillah Bu Tri, kalau lihat sih aura wajahnya sudah mulai cerah nih, kayaknya sudah optimis. Amin. Pada anak ini nih ya Bu Tri ya. Mudah-mudahan murid Ibu ini kedepannya lebih bertanggung jawab ya, sesuai dengan harapan Bu Tri ya. Amin. Iya. Betul sekali Bu Tri, itu yang saya harapkan. Iya. Terima kasih Bu Tri sudah meluangkan waktu untuk bercerita. Sama-sama Bu Evita. Iya. Terima kasih juga. Sama-sama Bu sudah Tri. dibantu untuk Iya. Iya. Solusi dari permasalahan saya. Iya. Baik Bu Tri, sampai ketemu lagi Bu Tri. Nanti mungkin ada cerita-cerita lainnya yang akan Ibu sampaikan ke saya Bu Tri. Iya betul Bu Evita, nanti kita lanjutkan lagi perkembangan Iya. ini. Terima kasih Bu Tri. Sama-sama Bu Tri. Mendengarkan cerita saya, curhatan saya. Iya. Bu Evita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, makasih. Alhamdulillah Bu Evita baru saja selesai melaksanakan coaching dengan Bu Tri ya Bu. Tadi saya memperhatikan ternyata masalahnya cukup rumit sepertinya Bu, panjang kali lebar seperti itu ya Bu. Iya Pak. Kalau Ibu tadi perhatikan apa yang telah Ibu lakukan dengan kompetensi yang Ibu targetkan tadi. Iya. Tadi memang ceritanya Bu Tri itu terkait permasalahan muridnya luar biasa ya Pak, kompleks ya. Tapi alhamdulillah saya merasa Bu Tri sudah bisa mengidentifikasi masalah anak tersebut. Ternyata kan permasalahannya memang dari faktor keluarga ya Pak ya. Kemudian Bu Tri juga sudah berusaha untuk melakukan langkah-langkah upaya bagaimana anak itu bisa hadir kembali di sekolah. Setelah itu Bu Tri juga kelihatan berkomitmen akan terus mendampingi anak ini. Seperti itu Pak. Jadi indikator pencapaian dari coaching itu sudah tercapai ya? Iya Pak, insya Allah alur tirta yang saya lakukan sudah saya lakukan ya Pak ya. Bu Tri berhasil menemukan apa yang harus dilakukan supaya anak tersebut bisa masuk kembali. Baik Ibu, terima kasih tadi Ibu sudah menyampaikan hasil coaching Ibu dengan Bu Tri. Izinkan saya di sini membuat catatan kecil Ibu. Tadi selama saya memperhatikan Ibu berdialog melakukan coaching dengan Bu Tri, ada hal-hal yang saya catat di sini. Yang pertama tadi saya perhatikan Ibu selaku coach sudah hadir secara penuh dalam kegiatan coaching. Kemudian yang kedua juga Ibu tadi sudah menjadi pendengar yang baik.
ketika coach curhat, Ibu mendengarkannya, kemudian juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot. Sepertinya kompetensi Ibu terkait coaching ini sudah Ibu miliki dengan seutuhnya. Baik Ibu, terkait itu masih adakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya dari kegiatan coaching ini? Ya, saya secara pribadi memang masih perlu meningkatkan latihan coaching ya Pak ya. Ya. Terutama kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan perencanaan. Bagaimana pertanyaan itu mampu menggali potensi dari coach saya. Dan coach saya juga mampu mengidentifikasi dari pertanyaan yang saya ajukan Pak. Baik, sepertinya jadi, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih Pak, saya perlu ada banyak referensinya Pak. Baik. Jadi Ibu ingin lebih mengembangkan lagi terkait pertanyaan perencanaan barangkali Iya, nanti yang Pak. akan dibutuhkan saat melakukan identifikasi pada alur tirta tersebut. Iya. Mudah-mudahan nanti kompetensi tersebut bisa Ibu kembangkan, bisa Ibu Amin, gali. Terima kasih Ibu telah mengizinkan saya ikut turut hadir menjadi observer pada kegiatan coaching kali ini. Terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Maman, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya Bu, saya keluar dulu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya,